Karena kita tahu mereka-mereka ini kan selalu mengandalkan kami akan berpihak kepada rakyat. Gimana kita bisa percaya kalau selama hidup mereka, gaya hidup mereka nggak pernah ada di rakyat. Selama hidup aja dulu sebelum nyalek, gaya hidup mereka kan menengah ke atas. Gaulnya juga sama orang-orang selevelnya. Gimana kita bisa percaya mereka bisa mewakili. Tapi kan nggak semua artis menengah ke atas. Ada yang menengah ke bawah nih, Kiki ini tuh. Iya. Tuh. Saya Menengah ke menengah bawah dia. Saya menengah ke bawah. Dia menengah ke bawah. Itu kan ukurannya maksudnya. Beda ini maksudnya golongannya. Iya, maksudnya tidak boleh ada diskriminasi artis itu menengah ke atas. Betul, yang saya mau kritisi adalah cara mereka meyakinkan kita sebagai pemilih. Jangan lagi mengatasnamakan kami akan berpihak kepada rakyat kecil. Kita tidak butuh omongan itu. Selama hidup aja dulu kita ukur nih orang selama hidup sebelum terjun ke jadi politisi, hidupnya gimana? Nongkrong nggak nih sama Karang Taruna? Waktu Minggu pagi fogging kemana dia? Ikut nyemprot nggak? Ikut beli solar nggak? Maksudnya jangan pas baru mau nyalek baru turun. Lah iya dong. Moderator. Moderator. Ya maksudnya Pak Haji Andre dan Pak Kiki ya. Moderator. Moderator berarti ini moderator mode nulis. Iya, moderator. Saya mau juga berdiskusi dengan rakyat seperti ini yang ada di sebelah saya. Rakyat boleh khawatir, tapi tidak boleh antipati. Keren. Kita jangan pernah Kesel nggak? Kesel nggak satu partai sama dia? Kesel nggak sih? Pilihan lu dua, Fik. Serius, jangan pernah pilihan lu dua. Lu apa? tetap menerima dia satu partai malu atau lu pindah partai? Mending dia aja yang pindah daripada Bang Piki. Aldi itu potensinya tinggi. Dia ada di Jabar 7, ada di Kabupaten Bekasi, ada Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Purwakarta. Ya, walaupun memang secara letak wilayah agak luas ya, tapi potensi tinggi. Hampir semuanya, saya yakin 70 sekian persen pasti kenal seorang Aldi Taher. Tinggal turun di wilayah utara Kerawang pesisir itu ada sekitar 303 desa dan kelurahan. Kalian harus tahu di situ. Apa lu dia? Ada beberapa karakter tentang nelayan yang di utara, orang-orang yang tahu buru-buru pabrik. Ingat Karawang, Cikarang, Kabupaten Bekasi itu adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Mungkin beberapa orang punya sosial media dan lain-lain. Kalau Aldi turun ke situ, mungkin orang bisa lebih menerima. Karena apa? Sebelumnya udah lebih mengenal figurnya. Tapi bahaya Bang. Kenapa? Awalnya kan warga kenal, pastor jadi kesel. Karena setelah kenal jauh. Makanya jangan lupa pilih Pak Deddy Mulyadi, pilih Farel Bramasta. Ini kalau bintang tamu di sini ada tes vaksin nggak sih? Maksudnya kalau kayak, ya kan kita ya takutnya salah gitu, salah vaksin. Aldi, kita Tapi ini kita bawa uniform, ya kita bawa harga diri partai. Abis ini ya kayaknya protes P3 dah. Ngapain dipakai sama Aldi bikin malu? Kita masuk ke dalam segmen ASI sekarang ya. ASI ini adalah adu solusi. Yes. Jadi kita akan mengajak teman-teman kita di sini untuk memberikan pendapat dan juga mungkin solusinya apa yang akan kita lakukan ya. Oke. Silakan, Kiki. Karena kan terkait Bang Vicky itu kan nanti dapetnya di Depok. Depok termasuk Jawa Barat nggak sih? Jawa Barat. Jawa Barat kan? Juga Bang Aldi Taher. Nah ini berarti masalah yang kita hadirkan adalah di daerah Jawa Barat. Jadi ternyata Jawa Barat itu masalah banjir masih menjadi salah satu problema yang utama. Nah ini dari bapak-bapak ini bagaimana nih penanganan sanitasinya, ada nggak sih kalian punya solusi kalau nanti terpilih mungkin di komisi yang terkait dengan hal itu? Ada pencanangan undang-undangnya kah atau ada kita mulai dari bagaimana? Aldi dulu kali ya. Silakan. Silakan Aldi. Banjir Bang. Banjir, mengatasi banjir. Apa solusinya? Banjir. Hah? Banjir. Pengamat, iya. Banjir. Banjir. B, A. Dia bukan budak. Udahlah Bang. Obrolan apa ini? Kita lagi ngobrolin soal debat. Jangan ngomong ke saya. Saya belum duduk, ngomong yang lagi duduk. Ya kan nanti kalau mau kepilih. Nah, baru calon, belum tentu kepilih juga. Ya kan visi misi masuk. Nanti kalau udah kepilih baru ngobrol sama saya. Bener nih, kayaknya mesti harus divaksin bener juga kata si Kucing kayaknya. Ya Allah nak. Dari sudut pandang seorang rakyat. Pengamat yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat nantinya Abang melihat banjir itu seperti apa? Apakah Pemdanya yang kurang bisa menangani? Ya sebenarnya kita harus tahu ya bahwa Kota Bekasi, Kota Depok itu adalah transisi antara Pulau Jawa dan Ibu Kota Jakarta. Banyak pembangunan secara masif itu yang membuat juga akhirnya penyerapan ya air hujan yang begitu lebat tidak juga berjalan dengan baik.
Yang saya ketahui secara data bahwa di Depok itu ada 75 titik permasalahan banjir yang terbagi di masing-masing, ada di 11 kecamatan Depok yang semuanya punya permasalahan seperti itu. Ya termasuk Bekasi. Bekasi itu ada 15 titik permasalahan banjir. Nah, memang kita hanya sebagai legislatif memonitor dan mengawasi. Karena itu memang pekerjaan prioritasnya lembaga eksekutif di situ. Area yang punya wilayah kekuasaan di situ. Bupatinya, tapi kita boleh memonitor itu, mewakilkan atas nama rakyat. Karena bicara banjir bukan hanya bicara tentang bencana alam ataupun ya permasalahan-permasalahan kebiasaan, tapi dampak setelah banjir adalah banyak orang yang tidak kehilangan tempat tinggalnya, ya banyak yang rumahnya hancur, terus krisis kesehatan. Iya, kita harus bisa duduk bersama dengan eksekutif untuk membahas ini. Ya, untuk lebih ke depannya bisa tahu. Nah, makanya tadi Mas David sebentar, kalau masalah duduk bersama ini menurut saya normatif jawabannya kan. Selalu itu kan elit-elit kan gini. Duduk bersamanya di mana? Kita percaya kalau lu ngomongin banjir, lu duduk bersama di atas air. Ayo. Contoh yang orang yang kebanjiran dia duduk bersama di ruangan. Contoh begini. Trans TV ini milik Trans 7 ini milik Bapak Hairul Tanjung, nah Trans TV, Transkop Group lah. Ya. Pemiliknya siapa? Pak Hairul Tanjung, Pak CT. Kewenangannya Pak CT. Ya, beliau berhak untuk ya melakukan apapun untuk bisa lebih produktif lagi di perusahaan ini. Saya sebagai orang luar yang tidak memiliki kewenangan itu, kita hanya menjadi suara yang tidak jadi kebijakan. Kita harus tahu nih, rakyat juga melihat antara kewenangan eksekutif dengan kewenangan legislatif. Jangan semua menyamaratakan. Ya, itu fungsionalnya dulu. Kalau Mas David bilang, kenapa kita duduk bersama? Karena kewenangannya bukan kita. Kewenangannya ada di eksekutif. Ayolah rakyat bangkit. Jangan hanya mengkhawatirkan terhadap satu figur orang, tapi dia tidak paham fungsional sebenarnya tentang kerangka pemerintahan. Tapi kan dikhawatirkan nanti makanya itu karena tidak punya kewenangan, pas duduk jadi nggak mau peduli gitu kan. Makanya kalau kita nggak peduli, kenapa kita bisa tahu titik akar permasalahan ada di titik mana aja? Yang ada di Depok, yang ada di Bekasi, karena kita tahu permasalahan itu ada. Sungai Ciliwung yang melintasi antara Depok dan Bekasi, semuanya kita riset bener itu. Karena setelah nanti kita insya Allah memberikan barokah untuk kita terpilih dan rakyat mendukung. Tapi saya jamin 100% Vicky Prasetyo, sang gladiator akan mengawal rakyat untuk eksekutif. Coblos Vicky! Tapi kan itu tadi lu bilang itu kewenangan eksekutif. Tapi kan fungsi legislatif juga penting. Ketika kewenangan yang dilakukan itu tidak berjalan, legislatif berhak untuk melakukan evaluasi, tidak boleh seperti itu. Betul, ini kan makanya dia bilang kita duduk bersama dengan eksekutif sebagai monitoring kontrol untuk pekerjaan eksekutif. Oke, tapi mungkin menurut Bang Vicky kan ini kan... Nggak, Aldi bisa bantuin nggak sih? Ini ngobrol, kita kan satu partai gitu. Ayo nih, ini kan lagi diserang nih, gitu loh. Kan kita satu partai. Gua aja nggak tahu lu ngomong apa, Vick. Enggak Lo titik banjir ini serius. Bagus. Ini saya setuju. Kenapa saya nggak pernah main-main kalau soal banjir? Maaf ya. Orang ada korban jiwa di banjir. Mbak Vicky, ini bukan beliau bilang apa? Kita harus duduk. Kenapa nggak diundang mereka sekarang hari ini? Apanya? Itu lagi duduk. Sini lu, lagi duduk tuh. Sini. David, gimana sebagai seorang rakyat? Anda setuju gak? Rakyat mah kan Pak, kalau udah banjir mah paling dikasih bansos, diem. Nah ini wakil-wakil rakyat kita ini, kalau ketemu-temu sama eksekutif itu, dia tuh yang diomongin tuh apa? Produk kebijakannya apa? Ini kita ngomongin banjir Pak, ngomongin lahan basah. Basah buat rakyat, nggak tahu basah buat dia apanya. Basah juga. Rakyat mah kebasahan beneran ya. Kulkas pada basah. Enggak, ini bagus juga ya. Maksudnya sebagai rakyat juga, ya Bang David mewakilkan ini. Kita juga harus sadar diri, Pak Haji. Nggak bisa juga kita hanya terlayani seorang manja yang hidup di atas tanah merdeka, semua terlayani dan menyalahkan pemerintah. Kita juga sadar diri, tidak boleh buang sembarangan, tidak boleh membuat drainase yang asal. Gitu. Balik lagi ngomong ke banjir, tadi soalnya ngomong kemana-mana kan? Oke, itu kan sebelumnya juga dikasih tahu bahwa pemerintah udah punya program sanitasi. Nah itu gimana? Bang Vicky akan melanjutkan program sanitasi atau justru mengganti programnya? Saya pengen sahabat saya jawab nih ini sanitasi ini. Saya pengen sahabat saya nih jawab nih. Ya, sahabat saya pasti bisa mengatasi ini. Kenapa program sanitasi? Insya Allah tunggu saya duduk dulu baru kita ngobrol. Enggak, Bang Aldi, kenapa program... Kenapa program sanitasi yang sudah dibuat itu tidak bisa jalan? Tidak tanya saya kan bukan saya yang buat. Ya kan Anda kan harus riset dan terjun ke lapangan, betul kata Bang Vicky tadi. Ataukah karena makanya jangan lupa coblos Vicky Prasetyo. Udah gini, daripada dia nyumbang ide, mending nyumbang lagu deh. Ya.
Bener deh. Lebih masuk Ya akal. udah, Ditanya mulu. Atau jangan-jangan sebenarnya emang kenapa nggak bisa jalan program sanitasi? Karena sanitasi itu sana sini tak ada aksi. Sepakat. Nggak usah sepakat tuh tadi nggak tahu jawabannya lu. Udah kita Oke, iklan dulu aja lah. kita rehat dulu nanti Iya. lanjut lagi ya. Tetap di Bukan Umbar Janji. Emang boleh sejanji itu.